Halo teman-teman semuanya, sampah masih saja menjadi masalah kita sampai saat ini, terutama sampah organik. Di kota Samarinda, menurut data menghasilkan 610 ton sampah dalam sehari. Salah satu kecamatan penyumbang sampah terbanyak ada di Kecamatan Sungai Kunjang, yaitu 84,62 ton per hari. Kalau 60% sampah yang dominan adalah organik, maka sekitar 50,7 ton sampah organik yang dihasilkan setiap hari. Wow, sangat banyak sekali ya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi yaitu jumlah penduduk yang banyak, sehingga sangat mempengaruhi jumlah sampah. Karena satu orang kalau dihitung bisa menghasilkan sekitar 0,7 kg dalam satu hari. Dan hal itu cukup mengenaskan. Karena itu, terus saja begitu bukan semakin sedikit, malah setiap harinya menjadi gunung. Nah, mau sampai kapan hal itu terjadi? Dibiarkan karena banyak hal yang penting untuk orang-orang tahu bahwa permasalahan itu sangat besar dan dari sekarang harus kita temukan solusinya. Mengelola sampah pada dasarnya membutuhkan peran aktif dari masyarakat, terutama dalam mengurangi jumlah timbulan sampah, memilah jenis sampah hingga berupaya menjadikan sampah menjadi lebih bermanfaat. Salah satu pengolahan sampah organik yaitu dengan memanfaatkan sampah organik dengan membuat kompos. Pupuk kompos merupakan jenis pupuk yang dibuat dengan cara mendaur ulang sampah. Misalnya, sampah makanan atau sampah organik lainnya. Dari beberapa cara membuat pupuk kompos, metode yang cukup mudah adalah dengan aerobik atau menggunakan oksigen. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat kompos dengan metode Takakura, di mana pembuatannya menggunakan keranjang baju atau keranjang buah. Penasaran? Mari kita coba buat. Ini merupakan alat dan bahan. Yang pertama ada sekam. Nah, sekam ini berfungsi untuk mempermudah air masuk dengan membentuk celah-celah agar kompos lembab secara merata. Kemudian juga ada bantal sekam. Nah, bantal sekam ini dibuat dengan menggunakan jaring-jaring yang dijahit lalu dimasukkan sekam. Nah, di mana fungsi dari bantal sekam sendiri adalah untuk menyerap lindi agar bagian alas tidak terlalu lembab. Setelah itu ada kompos jadi. Fungsi dari kompos jadi sendiri yaitu untuk memudahkan proses pengomposan dengan memanfaatkan mikroorganisme yang sudah ada pada kompos jadi. Nah, setelah itu ada EE4. Nah, EE4 ini banyak dijual, yang itu fungsi juga untuk mempercepat proses fermentasi bahan organik dan mikroorganisme agar lebih mudah untuk memfermentasikannya. Kemudian ini ada semprotan yang mana fungsinya untuk menyemprotkan larutan E4 yang telah dicampurkan dengan air ke dalam kompos nantinya. Kemudian di sini ada sampah organik. Nah, sampah organik ini bisa berupa sisa makanan, sisa sayuran, kulit buah dan sebagainya, pokoknya bersifat organik. Kemudian ada cetokan, biasanya ini dipakai untuk semen. Nah, yaitu fungsinya untuk nanti mengaduk kompos yang telah dicampur dengan larutan E4 dan air. Kemudian ada juga pisau. Nah, fungsi dari pisau tersebut yaitu untuk mencacah bahan-bahan organik tadi. Nah, jadi semakin kecil semakin baik gitu. Kemudian ada keranjang. Nah, keranjang ini bisa dibolong-bolongi di bawahnya agar terdapat udara-udara. Nah, untuk wadah tempat peletakan kompos yang sudah dibuat. Nah, kemudian ada jaring-jaring. Nah, fungsi dari jaring-jaring tersebut yaitu untuk menutup keranjang nantinya kalau setelah jadi. Nah, yang terakhir yaitu kardus. Nah, fungsi dari kardus ini nantinya sebagai dinding keranjang agar lebih mudah menyerap airnya. Berikut tata cara pembuatan kompos. Nah, yang pertama, dicampurkan sekam dan kompos jadi. Sekam di sini diusahakan tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Nah, kemudian setelah itu diaduk hingga rata. Aduklah hingga sekam dan kompos jadi tersebut terlihat komposisinya sama. Nah, setelah itu kompos disemprot menggunakan campuran air dan E4
Adapun tata cara pembuatan larutan aktivator bakteri dengan E4, yang pertama, siapkan E4 dan air. Perbandingan E4 dan air yaitu 1:9, di mana 100 ml E4 banding 900 ml air. Kemudian dicampurkan lalu diaduk hingga rata, kemudian masuk ke dalam botol semprot. Nah, kemudian kompos disemprot menggunakan campuran air dan E4. Semprotlah kompos hingga kandungan air 30-50% atau lembab. Kandungan air yang diinginkan diuji dengan menggenggam bahan, ditandai dengan tidak menetesnya air bila bahan digenggam dan akan mekar bila genggaman dilepaskan. Nah, kemudian dibuatlah wadah tempat kompos menggunakan keranjang yang dilapisi kardus sebagai dindingnya. Nah, setelah bentuknya seperti kardus masukkan seperti ini, kemudian kardus tersebut dipotong dan disesuaikan dengan keranjang. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Setelah pembuatan keranjang atau wadah, kemudian dimasukkan bantal sekam ke dalam keranjang kompos tersebut. Nah, dimasukkan, kemudian dimasukkan lagi kompos yang telah dibuat ke dalam keranjang hingga 2/3 dari keranjang tersebut. Nah, dimasukkanlah kompos tersebut, kemudian dimasukkan sampah organik 50 sampai dengan 10 cm di atas kompos yang jadi tadi. Ya, dimasukkan. Sampah ini harus dicacah karena akan mempermudah proses fermentasi. Kemudian ditambahkan kompos lagi di atas sampah organik 10 sampai dengan 15 cm. Kemudian setelah itu kita tutup keranjang menggunakan jaring-jaring lalu disimpan kompos di tempat yang kering. Nah, bolak-balik kompos setiap 4 hari sekali. Fungsi dari membolak-balikan kompos ini yaitu agar oksigen masuk ke dalam kompos sehingga mikroorganisme aerob bisa bekerja secara maksimal. Tanda bahwa mikroorganisme bekerja baik akan terjadi peningkatan suhu hingga suhu termofilik pada hari ke-14. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari.